Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Solehah? Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran matematika hari ini adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Siapa yang tahu apa itu diagram batang? Ya, diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Yang pertama, kita harus membuat dua sumbu. Sumbu itu maksudnya garis ya nak, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Yang kedua, sumbu mendatar ditulis nama kategorinya dan pada sumbu tegak ditulis banyaknya data yang sesuai dengan setiap kategori. Dan yang ketiga, membuat batang-batang pada setiap kategori berupa persegi panjang dengan lebar yang sama pada setiap kategori. Jarak antara satu batang dengan batang lainnya harus sama ya nak. Dan yang terakhir, beri warna atau arsir diagram batang tersebut. Oke, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di bawah ini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Datanya 6, 6, 7, 8, 8, 9 sampai 10. Kemarin kita sudah belajar ya menyajikan data dengan cara tabel. Ingat, sebelah kanan adalah jumlahnya dan sebelah kiri adalah nilainya, kategorinya. Nilai yang terendah adalah 6, yang tertinggi 10. Jadi dari 6 sampai 10. Kita lihat nilai 6. Ada berapa? Ya, sudah Ibu lingkari. Kita hitung tuh 2, 3, 4, 5. Berarti yang mendapat nilai 6 ada 5. Kemudian kita mencari yang mendapat nilai 7. Ya, kita lihat yang Ibu lingkari biru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang siswa yang mendapat nilai 7. Sedangkan yang mendapat nilai 8, kita hitung ya. Yang Ibu lingkari ungu, 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 9 orang siswa yang mendapat nilai 8. Kemudian yang mendapat nilai 9, kita hitung lagi ada berapa? Ibu lingkari hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 orang siswa yang mencapai nilai 9. Sisanya yang mencapai nilai 10 adalah ada 2. Nah, inilah bentuk diagram tabel. Ingat ya, ini bentuk tabelnya. Dari tabel yang kita buat tadi, sekarang kita susun diagram batangnya. Nah, ingat ya, yang lalu kita sudah membahas cara membuat tabel. Ingat tadi di awal Ibu bahas cara membuat diagram batang menggunakan dua sumbu. Sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu tegak kita tulis jumlah siswanya. Ya, kita beri angka 0 sampai 10, jaraknya harus sama ya nak. Kemudian sumbu mendatarnya adalah kategori nilai. Kategori yang pertama yaitu yang mendapat nilai 6. Lihat, 6 ada 5 orang anak. Berarti kita gambar persegi panjang sampai di titik angka 5. Ya, kita pakai penggaris ya nak, biar sama dengan titik 5-nya. Kemudian kategori yang mendapat nilai 7. Kita lihat yang mendapat nilai 7 ada 6 siswa. Kita buat sebuah persegi panjang dengan lebar yang sama sampai titik 6. Nah, kemudian yang ketiga yang mendapat nilai 8. Dilihat ada 9 orang, berarti sampai di titik 9. Nah, ya, kita buat persegi panjang sejajar dengan titik angka 9. Kemudian yang keempat, kategori yang mendapat nilai 9. Ada 8 orang.
Berarti kita buat persegi panjang di titik ya betul, ke 8. Ya, terakhir yang kategori nilai 10 ada 2 orang. Berarti kita buat persegi panjang mengarah ke nomor 2. Ya, kita buat garis ya nah, putus-putus. Nah, sehingga inilah yang dimaksud dengan diagram batang nilai ulangan siswa kelas 4. Bagaimana? Bisa dipahami? Demikian video pembelajaran hari ini. Bagaimana? Mudah bukan? Matematika itu mudah dan mengasyikkan. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.